Halo good people, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Entah itu kalian menonton video ini di pagi hari, di siang hari, di sore hari, maupun malam hari. Kali ini kita akan membahas tips and trik Microsoft Word dalam pengertian skripsi. Tentu hal itu sangat penting ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol merah, like, and subscribe channel ini ya teman-teman. Mari kita sama-sama support dalam hal kebaikan. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita intip tips and triknya. Nah, ini teman-teman, ini ada salah satu contoh yang memang sudah dibuat. Sudah terlihat di sini bahwa ada cover. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah, tidak ada halaman, lalu kata pengantar, lalu daftar isi, lalu ada daftar gambar, daftar tabel, dan bab 1 pendahuluan. Lalu selanjutnya bab 2 pembahasan. Dan tentu saja di akhir itu ada daftar pustaka. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagi tips and triknya nih. Nah, kalian kan suka kebingungan nih, gimana caranya cover ini tidak kena halamannya. Nah, terus kata pengantarnya itu dimulai dari huruf Romawi I atau 1 ya teman-teman. Jadi sebelum itu kita bakal buat form kosongnya. Ketika kita akan membuat sebuah proposal dan lain sebagainya, skripsi, itu kita harus mengatur dulu halaman beserta margin nih teman-teman. Nah, agar lebih mudah nih, kan di sini sudah ada garis ya. Nah, kita tinggal double klik. Nah, lalu kita rubah, biasanya yang atas itu 4 cm, lalu yang kiri itu 4 cm, lalu yang bawah itu 3 cm, yang kanan itu 3 cm. Nah, setelah itu kita atur papernya, di sini letter ya, karena biasanya kita menggunakan paper A4. Nah, setelah selesai lalu kita klik OK. Nah, di halaman pertama ada cover, lalu setelahnya akan ada kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Nah, agar lebih mudah, tidak mengedit lebih lama, terus juga dalam pembuatan daftar isinya secara otomatis, maka kita gunakan heading 1. Klik kanan, kita klik modify, lalu kita rubah menjadi Times New Roman 12, jangan lupa di bold, automatic, lalu di tengah ya. Setelah selesai klik OK. Kita tinggal klik saja kita tulis saja kata pengantar, lalu di blok heading 1. Selesai. Nah, sampai ada tanda panah seperti ini ya teman-teman. Nah, halaman selanjutnya kita pakai setelah kata pengantar tentunya ada daftar isi ya. Daftar isi. Kita blok, kita klik heading 1. Setelah daftar isi, tentunya jika ada gambar, agar lebih mudah lagi, kita tulis daftar gambar. Kita blok kembali heading 1. Jika ada tabel, kita juga bisa membuatnya daftar tabel. Kita blok, lalu kita klik heading 1 sampai ada tanda ini. Lalu setelah daftar tabel, kita akan menuliskan bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Nah, kita bisa gunakan heading 1. Oke, teman-teman, setelah bab 1 tentunya akan ada bab 2 itu pembahasan ya teman-teman, mohon maaf. Pembahasan. Kita blok kembali, kita klik heading 1. Setelah pembahasan, tentunya akan ada bab 3 penutup ya teman-teman. Penutup. Kita blok lagi, kita klik heading 1. Dan ketika selesai, tentunya akan ada sebuah daftar pustaka. Daftar pustaka. Harus selalu ada daftar pustaka ya teman-teman, biar kalau kita mengutip dari orang lain, biar tidak terkena plagiarisme. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Nah, di sini kata pengantar kita isi. Di
isi dulu ya, kita ambil dari sini saja. Lalu halaman selanjutnya ada daftar isi. Nah, untuk halaman daftar isi ini kita kerjakan terakhir ya teman-teman. Nah, daftar gambar pun terakhir. Setelah terisi daftar tabel pun terakhir. Nah, kita akan lanjut kepada bab 1 pendahuluan. Sama halnya dengan judul bab 1 pendahuluan, ini memakai heading 1. Nah, tentunya akan ada 1.1 kan. 1.1 itu latar belakang, latar belakang. Lalu agar lebih mudah dan terlihat di daftar isi otomatis, kita gunakan heading 2 karena heading 1 telah digunakan ya. Kalau kita klik heading 1 akan sejajar dengan bab 1 pendahuluan. Lalu kita modify dulu, klik kanan, modify heading 2. Sama halnya Times New Roman 12, kita bold dan jangan lupa warnanya automatic atau hitam, dan biarkan di rata kiri ya teman-teman. Lalu klik OK, kita bold 1.1 latar belakang, kita klik heading 2, selesai. Lalu setelah itu akan ada 1.2 yakni rumusan masalah. Rumusan masalah kita blok lagi, lalu kita klik heading 2. Selanjutnya akan ada 1.3 yaitu tujuan. Nah, sama halnya kita blok, kita klik heading 2 ya teman-teman. Agar nanti halaman saat penomoran halaman itu terlihat, kita copy paste dulu dari yang sudah ada ya. Oke, walaupun hanya beberapa kalimat. Oke, lalu rumusan masalahnya 1, apa yang dimaksud? Sekolah inklusif. Ini hanya contoh saja teman-teman. Lalu untuk tujuannya kita isi terlebih dahulu. Untuk mengetahui pengertian dari sekolah inklusif. Oke, selesai. Lanjut ke halaman selanjutnya yakni bab 2, pembahasan. Nah, tentu akan ada beberapa subtema kan. Kita sama halnya dengan poin yang tadi ini di atas. Kita gunakan heading 2. 2.1. Misalnya pengertian sekolah inklusif. Kita blok, lalu kita kenakan heading 2. Lalu 2.2 tidak kita isi dulu ya teman-teman, agar terlihat nanti perbedaannya saat penomoran halaman. Oh, tadi pengertian manajemen sekolah. Nah, telah ada. Lalu kita tulis 2.2. 2.2 kita isi dengan ruang lingkup ya. Ruang lingkup. Sama halnya kita blok dulu, kita kenakan heading 2. Nah, setelah itu kita coba untuk copy paste sedikit agar terlihat ketika penomoran berlangsung. Oke. Kita jangan lupa kita rapikan ya teman-teman agar tidak lupa. Nah, selanjutnya kita masih harus merapikannya dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke bab 3 ya. Bab 3 penutup. Nah, untuk penutup ini akan ada 3.1 yakni kesimpulan. Sama halnya kita harus heading 2, kita blok lalu kita beri heading 2.
3.2 ini saran. Kita blok. Lalu kita klik heading 2. Kesimpulannya, ini cuma sekolah itu hal yang sangat contoh ya teman-teman ini mah. Lalu kita tinggal tulis saran. Selanjutnya halaman daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ini kita seringkali kebingungan dan kita sering memakai cara yang terdahulu, yakni kita harus menghafal nata Jokobit, nama, tanggal, nama, tahun, judul, kota, dan setelahnya itu penerbit. Nah, karena hal itu merupakan sudah sangat lama ya, dan membuang waktu kita yang sangat sedikit gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan salah satu aplikasi untuk mempermudahnya. Nah, mungkin untuk daftar pustaka nanti saya jelaskan ya. Nah, selanjutnya kita akan beri gambar, karena tadi ada daftar gambar. Pada bab 2 kita beri gambar. Kita cari dulu gambar sekolah. Nah, lalu kita lihat image. Langsung kita copy image, paste. Seperti biasa kita gunakan Ctrl+V. Nah, di sini kita tidak usah memberi seperti ini, gambar 1. Ini tidak akan otomatis ya, jadi kalian harus manual. Setiap ada gambar kalian harus mengetik ini. Jadi ada tips yang sangat bermanfaat. Kita kursornya simpan sini, lalu kita ke reference, lalu insert caption. Nah, karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi kita klik gambar. Di sini sudah otomatis ya gambar 1. Nah, jika tidak ada pilihan atau option labelsnya, kita bisa gunakan new label, mohon maaf. Nah, setelah gambar 1 kita klik OK, akan muncul sekolah. Lalu kita Ctrl+A atau kita simpan di tengah. Nah, jika di blok akan terlihat angka satunya pun double block gitu. Jadi ini akan membuat dan memudahkan kita untuk menamai gambar. Oke, kita coba untuk gambar yang kedua. Kita cari lagi gambar anak sekolah. Sepertinya sangat cocok ya dengan tema kita. Nah, kita tinggal copy paste, klik kanan, copy image, lalu kita simpan. Nah, kita simpan di tengah. Jangan lupa kursornya kita pindahkan, enter. Nah, kita klik kembali insert caption, langsung kan gambar 2. Ini benar-benar otomatis teman-teman. Anak sekolah kita taruh di tengah. Dan ini pun yang tulisan ini kita bisa rubah hurufnya Times New Roman 12 12. Nah, atau 11 ya, agar kecil. Lalu ini pun kita bisa rubah, kita blok dulu, jangan lupa. Lalu kita rubah menjadi Times New Roman dan 11. Oke. Nah, karena tadi kita juga nampaknya ada daftar tabel, kita bubuhkan tabel di sini. Kita cari dulu tabel periodik ya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kalian bisa menyesuaikan dengan tema tujuan kalian, pembuatnya itu apa, topiknya itu apa. Jangan lupa kursornya kita enter dulu ya, dengan pemberian nama gambar. Kita klik insert caption. Karena tadi gambar, kita sekarang ini adalah tabel, maka kita pilih tabel. Maka akan otomatis tabelnya berubah menjadi tabel 1.
karena ini merupakan tabel pertama pada file ini. Tabel pertama ini hanya contoh ya teman-teman, tabel periode. Kalian bisa menyesuaikan dengan topik pembahasan yang kalian buat. Kita simpan di tengah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penomoran halaman. Halaman itu cover ini sering kita pisahkan agar tidak terdapat nomor halamannya, atau kita malah terdapat nomor halamannya, terkena nomor halamannya di sini. Nah, saya mempunyai tips and trick yang paling tepat untuk kalian. Kita simpan kursor kita di huruf terakhir pada halaman pertama. Nih, saya di sini ada huruf A, saya simpan kursornya di sini. Lalu kita klik layout, lalu kita pilih bricks, lalu kita pilih next page. Nah, setelah itu kita pilih klik kolom insert, lalu kita pilih page number. Kita pilih mau diberi halaman di atas, di bawah. Nah, saya akan memberikan di bawah, bottom of page yang di bawah, plain number 2. Nah, di sini nomor 2 dan halaman cover ternyata terkena nomor halaman. Jangan risau, jangan gelisah, jangan panik teman-teman. Nah, tinggal kita blok saja halaman 1 ini, lalu kita klik di kolom desain, sudah langsung otomatis ya. Nah, kita centang yang different first page, kita klik, jadi. Nah, terlihat kan bahwa si cover ini sudah tidak terdapat penomoran halaman. Jangan lupa kita rapikan. Jangan lupa kita rapikan ya halamannya agar terlihat rapi saja ya teman-teman. Nah, yang kata pengantar ini halamannya selalu Romawi dan di sini masih angka, dan angka pun angka 2 ya. Jangan risau, kita klik, kita blok, lalu page number, lalu format page numbers. Nah, kita pilih Romawi dan jangan lupa klik start at. Jadi kita mulai dari Romawi yang pertama ya. Kita klik OK. Dan sudah terlihat bahwa cover tidak ada penomoran halaman. Lalu kata pengantar sudah menggunakan Romawi 1, daftar isi menggunakan Romawi 2, daftar gambar Romawi 3, daftar tabel Romawi 4. Nah, kita lihat bab 1 terkena halaman yakni Romawi 5. Jangan risau kembali, kita lakukan hal yang sama terhadap tadi yang cover itu. Misalnya saya ketik, nah di sini terdapat tulisan semangat. Nah, tentu huruf terakhir ini adalah huruf T, maka kita simpan kursor kita di belakang huruf T. Kita klik kembali layout, lalu klik bricks, lalu next page. Nah, sudah kan next page, lalu kita, nah tadi kan yang halaman sebelumnya itu Romawi 4 ya. Nah, setelah kita next page, halaman Romawi jadi 1 kembali, berarti tandanya sudah kembali ke halaman yang pertama karena kita gunakan next page. Nah, Romawi 1 ini kita blok, lalu kita klik page numbers, format page numbers. Karena pendahuluan itu biasanya kita menggunakan penomoran 1, 2, 3 atau angka, kita klik start at 1 ya teman-teman. Oke, nah sudah terlihat bahwa perbedaannya dari terakhir itu ada daftar tabel Romawi 4, lalu kita bab 1 pendahuluan, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, dan halaman 5 hingga halaman terakhir. Nah, begitulah teman-teman ketika kita melakukan penomoran pada halaman berbeda-beda, ada yang dihapuskan seperti cover, lalu diberi penomoran Romawi, dan pasti kalian dulu itu sering mengisi daftar isinya otomatis ya, seperti saya dulu.
Contohnya bab 1 pendahuluan titik sampai akhir. Lalu baru kita lihat bab 1 pendahuluan halaman berapa ya. Ternyata bab 1 pendahuluan itu ada di halaman 1. Maka kita lihat. Jadi kita sering melakukan pengecekan secara manual ya. Terkadang memang halamannya berubah, jadi kita harus mengeceknya manual. Nah, hal yang seperti itu yuk kita tinggalkan jauh-jauh. Kita gunakan daftar isi otomatis. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu kita simpan kursor di bawah, lalu kita klik reference. Nah, di samping kiri ini terdapat table of contents. Kita klik. Lalu setelah itu ada pilihan automatic table 1, tabel 2, tabel manual. Kita pilih tabel kedua ya teman-teman. Nah, sudah terlihat baik itu judulnya, baik itu penomoran halamannya. Jadi ini memang fungsi dari penggunaan yang tadi, yang pertama heading 1, heading 2 pada judul-judulnya. Baik, kita ini hapus saja karena sudah ada daftar isi. Nah, karena seperti yang kita lihat ketika kita klik itu hurufnya masih kalibri ya. Nah, kita rubah dengan cara kita blok, lalu kita rubah menjadi Times New Roman. Nah, selain itu juga kalau misalnya terjadi penambahan subtema nih, kalian tinggal klik saja yang ada di sini, yang ada tanda serunya, klik. Lalu jika ada penambahan subtopiknya, kalian tinggal update entry tabel. Oke, lalu jika ada penambahan dalam isinya, otomatis penomoran halaman akan berubah menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Tenang, kalian tidak usah mengisi secara manual, kalian tinggal klik saja yang ada tanda seru ini, klik, lalu update page numbers only. Lalu setelah kalian klik, OK, maka akan merubah dengan sendirinya. Sangat mudah kan teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan beralih pada halaman daftar gambar. Sama halnya, kita bisa membuat dengan cara otomatis dan lebih mudah, lebih fleksibel, tapi berbeda. Berbedanya kalau tadi itu table of content, kalau ini ada, tinggal kita klik reference, lalu ada di sebelah, kita lirik sebelah kanan, ada caption. Lalu kita klik yang paling atas, insert table of figures. Kita klik. Nah, karena ini judulnya tadi itu daftar gambar, maka kita rubah caption labelnya, kita rubah menjadi gambar. Nah, lalu klik OK. Sudah keluar nama gambarnya apa, keterangan gambarnya apa, lalu penomoran halamannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke dalam daftar tabel. Nah, ini belum ke ini satu. Nah, daftar tabel pun sama halnya dengan daftar gambar. Klik reference, lalu insert table of figures. Kita pilih tabel ya teman-teman, karena judulnya adalah daftar tabel. Klik OK. Sudah terlihat secara otomatis, tidak usah lagi cara manual. Mata Julkobit yang biasa kita singkat. Nah, itu nama pengarangnya siapa atau autorsnya siapa, lalu tahun, lalu judulnya apa, kotanya apa, dan terakhir itu penerbitnya. Stop sampai di situ. Kita hapus cara lama, walaupun memang harus diingat ya untuk para pelajar. Kita gunakan yang lebih mudah. Ada dua. Yang pertama akan saya kenalkan dengan Google Scholar. Nah, Google Scholar ini ternyata banyak sekali artikel-artikel yang memang sangat variasi isinya. Nah, kita bisa cari di sini, misalnya sekolah inklusif, enter, lalu banyak hasil penelitian dan lain sebagainya. Kita bisa mengunggahnya lewat PDF ataupun kita hanya melihatnya.
Lalu untuk mengisi daftar pustaka di Google Scholar ini, kita tinggal melihat tanda kutip di bawahnya, kita klik, dan karena kita biasanya menggunakan style APA ya, American Style, kita klik, sudah terblok semua, lalu kita copy, lalu kita pindahkan. Nah, sudah ada, dan sangat simple, fleksibel. Dan tentunya ternyata ada beberapa lagi cara. Nah, kan ini kalau misalnya kalian cari di Google Scholar. Nah, bagaimana sih kalau misalnya kita mencari di Google biasa? Oke, kita cari sekolah inklusif. Nah, kita klik. Tentunya kita bingung. Ini namanya mana, tahunnya mana, judulnya mana, gitu kan ya. Terkadang kita tinggal copy paste linknya di atas. Terkadang kita seperti ini ya teman-teman. Nah, hal ini merupakan hal yang sangat salah karena di daftar pustaka tidak memungkinkan untuk disimpan link, tetapi daftar nama yang memang sesuai dengan kaidah gitu ya teman-teman. Kita hapus. Nah, saya akan memperkenalkan kalian dengan aplikasi Mendeley Desktop. Gimana sih cara mengunggahnya? Kalian semua dapat kok, kalian semua bisa mendapatkan aplikasi ini. Tinggal kalian cari di Google, klik Mendeley. Seperti ini ya tulisannya. Kita enter. Nah, kita klik yang bagian atas. Lalu di sini di sebelah kanan ini kalian akan mendapatkan tulisan download. Jadi kalian tinggal mendownload saja, bisa langsung download di laptop kalian masing-masing. Setelah terdownload, kalian harus melakukan registrasinya terlebih dahulu. Setelah registrasi, kalian akan masuk di halaman seperti ini. Nah, setelah itu kalian tinggal melakukan, di sini ada kolom add, lalu ada tanda panah, kita klik tanda panah, lalu kita klik add entry manually, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan risau, ini tidak hanya berlaku untuk jurnal artikel saja, melainkan bisa dari buku, bisa dari jurnal artikel, masih banyak ya, dari magazine, dari majalah, dari koran, bisa dari televisi, bisa dari webpage. Webpage itu semacam kalian dari Google itu ya, bukan dari jurnal. Nah, misalnya kita pilih webpage. Nah, akan terlihat tampilan seperti ini. Ini untuk judul. Kita lihat judul yang tadi ya teman-teman. Kita cari kembali. Kita lihat judulnya itu apa. Dan judulnya tinggal kita copy paste saja, sekolah inklusif. Nah, kita copy paste. Lalu kita simpan di sini, paste. No, ini terlalu banyak ya teman-teman. Yang kita copy paste sesuai kolomnya saja. Jika di sini suruh mengisi judul, maka kita simpan judul. Authors itu yang menulisnya. Kita coba lihat siapakah yang menulisnya. Kalau kompas.com itu adalah publicationnya ya, yang mempublikasinya. Kita cari karena agar lebih fleksibel. Oh, kita ternyata autorsnya itu Bapak Agus Sopian. Nah, kita klik ini ya, last name, first name. Nah, maka akan terlihat seperti ini, lebih rapi. Publicationnya tadi apa? Kompas.com. Kita klik. Nah, dipublikasikannya pada tahun berapa sih? 2020. Kita simpan 2020 dan halamannya tentu halaman 1. Lalu kita save. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang kita buat dan akan selalu tersimpan jika kita registrasi di aplikasi Mendeley Desktop ini. Jadi ketika kalian mencari sumber yang telah kalian buat, yang telah kalian cari, maka selalu tersimpan di sini. Dan ada ya,
kita mengisinya di jam berapa. Setelah itu kita langsung ke halaman Word-nya. Kita simpan kursor di sini, kita lalu klik reference. Nah, di sini insert citation. Kita klik. Lalu tadi kita tinggal cari saja Pak Agus. Nah, sudah terlihat. Lalu kita enter, oke. Klik lagi, oke. Nah, ini merupakan kutipannya. Jika kita blok, sudah terblok otomatis. Lalu jika ingin terlihat seperti ini, itu mudah sekali. Tinggal kita simpan kursor di bawah, lalu insert bibliography. Kita klik. Nah, sudah ada teman-teman. Nah, perbedaannya daftar pustaka otomatis dan manual itu, jika manual itu kita klik tidak keluar blok otomatis ya. Tapi kalau misalnya kita klik yang dengan menggunakan aplikasi Mendeley, ini sudah terblok otomatis. Tandanya ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi ketika kalian membuat daftar pustaka yang banyak, di halaman ini pun akan tersusun berdasarkan alfabet mulai. Nah, begitulah tips and trick yang dapat saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dimengerti ya good people. Dan jangan lupa tetap ikuti channel ini ya, karena akan ada berbagai tips lainnya. See you tomorrow.